Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Dan lebih spesifik lagi, kita selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang segmentasi perilaku. Kita tahu bahwa segmentasi perilaku ini merupakan suatu strategi pemasaran yang membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok dengan mengacu pada bagaimana mereka bertindak ketika terhubung dengan dunia bisnis ataupun perusahaan. Nah, segmentasi produk ini merupakan sesuatu yang teramat penting, utamanya dalam keberlangsungan suatu proses bisnis, di mana salah satu tujuannya adalah eksistensi dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Adapun beberapa alasan tentang pentingnya suatu perusahaan untuk melakukan segmentasi perilaku adalah yang pertama, dalam rangka penargetan yang lebih tepat. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan pentargetan atas kelompok-kelompok tertentu dengan ciri-ciri yang sebanding dengan inisiatif pemasaran dengan mengelompokkan basis konsumen dengan mengacu kepada tindakan-tindakan konsumen tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini dapat mengembangkan pesan dan juga penawaran-penawaran khusus yang menarik bagi target pasar mereka, sekaligus juga untuk meningkatkan tingkat konversi. Ini adalah alasan pertama pentingnya dilakukan segmentasi perilaku. Kemudian yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Dalam hal keunggulan kompetitif ini, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif melalui segmentasi perilaku dengan mengenal lebih dalam klien mereka secara lebih baik dan juga memberikan pengalaman yang lebih individual. Dalam hal ini pula, perusahaan dapat lebih menonjol manakala dibandingkan dengan para kompetitornya, dan juga perusahaan akan lebih memiliki kemampuan untuk menarik dan sekaligus mempertahankan pelanggannya serta meningkatkan posisi pasar perusahaan dengan melakukan penawaran-penawaran yang sifatnya lebih fokus. Ini adalah alasan kedua. Kemudian alasan ketiga, pentingnya mempraktekkan segmentasi perilaku ini adalah pesan yang relevan. Segmentasi perilaku ini akan memungkinkan suatu perusahaan
untuk mengirimkan pesan-pesan yang relevan dan juga tepat waktu kepada klien ataupun konsumen mereka. Perusahaan dalam hal ini dapat menawarkan yang namanya penawaran-penawaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan, penawaran yang sesuai dengan minat, dan juga penawaran yang sesuai dengan preferensi tertentu dengan mengetahui perilaku pelanggan mereka. Dengan demikian, maka akan ada peluang yang lebih terbuka untuk mampu menarik pelanggan-pelanggan, utamanya pelanggan baru. Kemudian alasan yang keempat, pentingnya dilakukan segmentasi perilaku ini adalah dalam rangka alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dalam hal alokasi sumber daya yang lebih efisien ini, perusahaan dapat mendistribusikan anggaran pemasaran mereka dengan lebih efektif dengan menggunakan segmentasi perilaku ini. Perusahaan juga dapat memaksimalkan anggaran, upaya, maupun waktu yang mereka miliki dengan lebih fokus pada kategori konsumen yang ditargetkan dengan potensi konversi tertinggi. Di samping itu, juga untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidaklah perlu untuk inisiatif-inisiatif pemasaran yang sifatnya umum. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, alasan pentingnya dilakukan segmentasi perilaku adalah dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan ini, perusahaan dapat mengantisipasi keinginan mereka serta menawarkan penawaran-penawaran dan pengalaman-pengalaman yang sifatnya lebih individual manakala mereka memahami perilaku konsumennya. Dalam hal ini, perusahaan juga dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggannya dengan menyediakan barang ataupun layanan dan juga penawaran-penawaran yang sejalan dengan kebutuhan dari pelanggan, di mana kebutuhan-kebutuhan pelanggan ini mereka juga sangat-sangat erat kaitannya dengan selera dan perilaku. Itu adalah beberapa hal yang mendasari mengapa segmentasi ini sangatlah penting. Kalau kita berbicara tentang segmentasi perilaku ini, maka tidak bisa terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari dilakukannya segmentasi perilaku ini. Dalam hal ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai manakala suatu perusahaan menerapkan segmentasi perilaku ini. Di antara tujuan-tujuan tersebut, yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasikan segmen pasar dengan mengacu kepada perilaku yang ditampilkan oleh pelanggan perusahaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dalam rangka membuat perusahaan mengetahui lebih jauh tentang merek yang paling sering dibeli oleh konsumen.
Dan sekaligus ini juga untuk mengidentifikasikan kompetitor perusahaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah dalam rangka menentukan bagaimana produk ataupun layanan yang disediakan, yang ditawarkan oleh perusahaan kita itu dapat memenuhi kebutuhan setiap segmen pasar. Yang keempat adalah dalam rangka membuat kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan segmen-segmen tertentu dan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya transaksi pembelian. Dan yang kelima, tujuan dari adanya segmentasi perilaku ini adalah untuk menyesuaikan produk ataupun layanan-layanan yang disediakan oleh perusahaan kita dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Ini adalah beberapa tujuan pokok dari dilakukannya aktivitas berupa segmentasi perilaku. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang segmentasi perilaku ini pula, maka kita tidak bisa terlepas dari apa yang harus kita amati bersama yang dapat terkoneksi dengan apa yang disebut dengan karakteristik dari segmentasi perilaku ini. Nah, segmentasi perilaku ini kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang menjadi karakteristiknya, yaitu yang pertama bahwa perusahaan menggunakan segmentasi perilaku ini untuk memfokuskan upayanya pada audiens, pada konsumen yang lebih tepat, bergantung kepada perilaku pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, segmentasi perilaku ini juga memiliki karakteristik, yaitu memungkinkan terciptanya strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan setia ataupun loyal terhadap merek perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, memungkinkan munculnya, keluarnya berbagai keputusan yang diambil, di mana keputusan-keputusan bisnis tersebut akan mengacu pada penggunaan sumber daya yang maksimal, seperti penggunaan sumber daya anggaran, waktu, dan sebagainya, agar sumber daya tersebut akan memiliki dampak yang lebih besar kepada konsumen. Kemudian yang keempat, karakteristiknya juga mengandung makna bahwa dengan segmentasi perilaku maka akan dapat menyesuaikan dengan kepribadian dari masing-masing kelompok konsumen untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, perusahaan dalam hal ini dapat mengidentifikasikan tentang perilaku serupa di antara konsumen dan juga lebih memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok-kelompok tertentu. Ini adalah karakteristik yang melekat pada aktivitas kegiatan berupa segmentasi perilaku. Dan manakala kita berbicara tentang segmentasi perilaku ini pula, maka kita juga harus lebih mengenal tentang berbagai jenis segmentasi
perilaku ini. Agar kita mampu untuk menerapkan jenis-jenis segmentasi perilaku yang paling sesuai, paling relevan dengan bidang-bidang bisnis dari perusahaan kita. Kalau kita berbicara tentang segmentasi perilaku ini, jenis yang pertama itu adalah segmentasi perilaku yang berorientasi pada kesempatan. Mengacu pada hal-hal yang lebih fokus di mana segmentasi perilaku berdasarkan pada kesempatan ini akan lebih condong untuk bertalian secara erat berkaitan dengan kapan suatu produk akan dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhitungkan apakah suatu agenda yang memang itu menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk masuk di dalamnya itu akan terjadi sekali atau bisa berulang kali. Oleh karenanya, perusahaan harus dapat dengan jeli menangkap berbagai agenda yang memang ini menjadi sasaran pasar. Misalnya, apakah agenda-agenda yang erat kaitannya dengan produk yang harus disediakan itu adalah produk-produk untuk keperluan liburan misalnya, untuk keperluan pernikahan misalnya, untuk kepentingan ulang tahun, atau agenda-agenda lain yang sifatnya lebih spesifik. Ini yang pertama, berorientasi pada kesempatan. Kemudian yang kedua, yaitu segmentasi perilaku yang berorientasi pada manfaat. Bahwa di dalam dunia bisnis ada manfaat tertentu yang dicari oleh para konsumen ketika mereka melakukan suatu aksi pembelian produk. Mereka biasanya akan mencari ketersediaan terlebih dahulu. Setelah itu, baru mereka akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya, variasi yang berbeda. Atau bisa juga dalam aspek harga yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah sesuatu keniscayaan. Akan tetapi, ada juga pelanggan, konsumen yang mencari produk itu yang memberikan manfaat yang paling maksimal. Nah, dengan segmentasi perilaku yang berorientasi pada manfaat inilah pelanggan itu dikelompokkan berdasarkan pada manfaat apa yang mereka inginkan dari suatu produk ataupun layanan. Ini segmentasi perilaku berorientasi pada manfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah segmentasi perilaku yang berorientasi pada penggunaan. Segmentasi perilaku yang berorientasi pada penggunaan ini lebih fokus pada berapa kali konsumen menggunakan produk-produk tersebut. Bisa saja para konsumen tersebut masuk dalam kategori pengguna kelas berat, pengguna kelas sedang, ataupun pengguna kelas kecil. Dengan segmentasi yang berorientasi pada penggunaan ini, maka perusahaan dapat mengelompokkan pelanggannya itu berdasarkan pada seberapa sering dan banyak mereka menggunakan produk-produk tersebut. Ini yang ketiga.
Dan yang keempat, yaitu segmentasi perilaku berdasarkan kepada orientasi loyalitas. Segmentasi yang berorientasi pada loyalitas ini lebih fokus pada tingkat retensi pelanggan. Segmentasi perilaku yang berbasis kepada loyalitas ini melihat tentang berapa banyak pelanggan yang bertahan pada suatu merek dan juga seberapa setia konsumen tersebut terhadap merek tersebut. Demikianlah pembahasan singkat kita kali ini yang menyangkut dunia pemasaran, di mana tema kita adalah tentang segmentasi perilaku. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang lebih besar lagi kepada kita, sehingga akan dapat kita manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan kita, utamanya kegiatan-kegiatan bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.